Konnichiwa Sobat Setir. Selamat datang di Setir Kanan, balik lagi sama gue Narendra. Dan gue Ayu. Dan kali ini masih di Japan Mobility Show 2023. Bener di banget. video kali ini kita mau ngasih tahu kira-kira mobil apa aja sih yang cocok untuk dibawa ke Indonesia. Betul banget. Dan di video kali ini akan ada pertanyaan giveaway nih, makanya Oh. perlu pantengin videonya sampai akhir. Tonton terus ya sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk, kita intip kira-kira ada mobil apa aja sih. Let's go! Let's go. Nah, yang pertama yaitu ada Nissan X-Trail. Ini adalah Nissan X-Trail generasi terbaru nih, yang Betul banget. T33. T33. Nah, kenapa mobil ini cocok untuk di Indonesia? Karena memang orang Indonesia tuh sebenarnya suka banget sama X-Trail. Di generasi pertamanya atau T31 itu udah laku banget. Mobilnya juga bisa dibilang canggih pada zamannya. Memiliki instrumen cluster di bagian tengah dashboard, itu Bener keren banget. banget sih saat itu. Ramai banget ya padahal ya. Ramai banget Itu sebelumnya. gitu. Dan juga nih, untuk eksteriornya sudah mendapat pembaharuan nih. Udah Oke. makin keren ya, modern, tapi Betul. tetap mempertahankan ciri khas dari Nissan, yaitu grillnya yang berbentuk Bentuknya V ya? Betul. Keren banget. Dan untuk lampu-lampunya ini semuanya sudah full LED nih Sobat Ah. Setir. Dan juga mobil ini udah canggih juga loh, karena sudah semi autonomous, Betul. yaitu mendapatkan teknologi dari ProPilot dari Nissan. Wah, dengan ProPilot dapat ngebantu ketika berkendara jarak jauh tentunya ya. Betul banget. Kepake banget tuh Sobat Setir. Nah, selain itu, yang kerennya lagi dan yang cocok untuk masuk ke pasar Indonesia adalah yang varian e-Power. Benar. Karena di Indonesia sendiri kan lagi ngetren mobil hybrid dan mobil elektrik kan. Bener banget. Nah, e-Power itu sebenarnya sistemnya dari mesin itu menghasilkan energi listrik dan mengerahkan secara elektris. Jadi sebenarnya rasa bawanya kayak mobil elektrik, tapi tetap membawa generator. Jadi nggak perlu ngecas-ngecas gitu deh. Wah, jadi makin meramaikan segmen Benar. hybrid di Indonesia. Benar, seru banget. Nah, ini cocok nih masuk ke Indonesia. Untuk harganya di berapa nih Narendra? Nah, untuk harganya kisarannya di sekitar 3 juta yen. Atau kalau dirupiahin di 300 jutaan. Wow, Wah, 300 jutaan menarik dapat ya? hybrid secanggih ini, Wah. sekeren ini sih menarik banget Sobat Setir. Keren. Oke, kalau gitu kita geser lagi, kita intip mobil lainnya yuk. Lanjut lagi nih Sobat Setir, kita sudah ada di unit kedua nih, yaitu Delica. Nah, Mitsubishi Delica ini sebenarnya varian yang pre-facelift-nya itu udah sempat masuk ke Indonesia. Pada zamannya, Delica itu membawa, bisa dibilang apa ya, cukup canggih, cukup mewah juga pada zamannya, dengan power sliding door-nya juga, dan interiornya yang oke banget gitu. Dan MPV merupakan salah satu layout favoritnya orang Indonesia nih, karena orang Indonesia emang suka banget yang MPV kayak gini nih yuk. Bener banget. Dan juga Sobat Setir, Delica ini sudah menggunakan desain terbaru nih dari Mitsubishi, yaitu Dynamic Shield. Tuh. Bisa dilihat untuk desainnya nih, ini mirip-mirip ya sama Pajero Sport dan juga Expander yang ada di Indonesia. Dan juga uniknya di sebelah sini untuk lampunya, kita bisa lihat pakai desain terbaru juga, yaitu vertical multi LED. Betul. Jadi keren banget. Dan juga nih untuk interiornya Narendra, ini mewah banget. Pas kita mau masuk aja kita sudah disambut dengan power sliding door-nya nih. Betul. Jadi gampang bukanya. Bener banget, setuju. Lalu pas duduk juga itu sudah pakai kulit tempat duduknya, joknya, dan juga ini sudah captain seat loh Sobat Setir semuanya. Dan juga setirnya nih Sobat Setir mirip banget dengan Pajero Sport yang ada di Indonesia. Jadi Wah. mewah banget nih. Menarik ya, menarik. Nah, terus juga alasan kuat kenapa Delica ini harus masuk ke Indonesia, Delica facelift, karena Delica facelift di Jepang ini itu tersedia opsi mesin diesel. Orang Waduh. Indonesia kan suka banget diesel Suka ya. banget sih. Betul, dan juga ada varian yang all wheel drive-nya. Waduh, makin-makin Keren tuh. banget, cocok banget buat orang Indonesia yang lagi senang overlanding, itu oke banget naik ini. Dan mobil ini juga terbukti kuat dan tangguh karena mobil ini bertugas menjadi support car di rally AXCR yang digunakan juga nih oleh salah satu pembalap dari Indonesia, yaitu Rifat Sungkar. Waduh, berarti gitu. ketangguhannya nggak main-main. Terjamin. Dan untuk harganya nih Sobat Setir, kalau di Jepang sendiri, Delica ini itu dibanderol dengan harga sekitar 4 juta yen. Atau kalau dirupiahin itu di 400 jutaan. Wah, menarik Wah, banget ya nih. Gokil, keren. Oke Sobat Setir, kalau gitu kita intip lagi kira-kira ada mobil apa aja sih yang cocok untuk masuk ke market Indonesia. Let's go! Let's go. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Oke Sobat Setir, sekarang kita lanjut ke unit yang ketiga, yaitu Suzuki Swift Concept. Nah,
Suzuki Swift sendiri itu dari generasi pertama udah masuk ke Indonesia nih, Yu. Benar. Dan Suzuki Swift itu menawarkan sesuatu yang berbeda. Jika kompetitornya itu menawarkan kenyamanan dan compact, Swift juga ditambahkan lagi sportinya. Karena dari dulu Swift itu emang rasa berkendaranya tuh sporty banget, Yu. Gitu. Bener banget, Ren. Untuk eksteriornya terlihat sporty juga nih. Bisa dilihat dari sisi grillnya pakai desain honeycomb gitu ya. Betul. Dan juga untuk bumpernya ini Bumper. ada tarikan-tarikan garisnya dan juga warnanya silver. Jadi Betul. kelihatan lebih sporty ya. Sporty banget. Dan untuk lampunya nih ada tarikan garis juga dan juga di bagian LED-nya juga ada tarikan garis jadi kelihatan makin sporty. Sporty banget lah ya looks-nya dari si Swift ini. Bener Mantap. banget. Dan untuk interiornya aku suka banget. Kenapa? Karena ini mengusung tema yang sama yaitu simple, compact, dan clean. Nah, aku suka banget nih Ren yang Keren model-model banget ini. ya, keren banget ya. Benar. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi ADAS nih Sobat Setir. Jadi sudah semi autonomous driving, jadi mobilnya bisa nyetir sendiri. Keren Wow, banget. Keren banget. Dan untuk mesinnya sendiri sebenarnya dari Suzuki belum mengeluarkan spesifikasi resminya. Benar. Namun kalau kita lihat ini tuh menggunakan mesin 3 silinder mild hybrid. Wah, Benar. 3 silinder mild hybrid. Tapi tenang aja Sobat Setir karena kembali lagi ke poin yang Swift itu sebuah kendaraan yang menawarkan sporty. Dan ada juga varian Swift Sport. Kita sih berharapnya semoga di generasi terbaru ini akan ada Swift Sportnya juga. Amin gitu. lah ya. Jadi Amin, emang amin. cocok banget. Ayo dong Swift balik lagi ke Indonesia, ya kan? Ayo comeback dong. Iya dong. Nah, untuk harganya sendiri di generasi terbaru ini tentunya belum ada harganya nih Sobat Setir. Tapi di generasi sebelum yang ini atau yang masih dijual sekarang itu di Jepang seharga kurang lebihnya di 2 juta yen. Atau kalau dirupiahkan sekitar di 200 jutaan nih Sobat Setir. Wow, menarik Wah, banget. menarik. Oke Sobat Setir, kalau gitu kita lanjut lagi, kita intip ada mobil apa lagi sih? Let's go. Let's go. Yang keempat ada Land Cruiser 250 atau Land Cruiser Prado nih. Kenapa mobil ini harus masuk ke Indonesia? Karena Land Cruiser Prado itu sebenarnya udah dijual di Indonesia generasi Bener dahulunya. banget. Dan ini adalah generasi penggantinya gitu. Jadi dengan desain yang terinfluence atau terinspirasi dari series 60 atau FJ60-nya Land Cruiser tuh. Keren banget. Oke Sobat Setir, nyambung lagi untuk ke desainnya nih. Sekarang desainnya pakai bahasa desain retro modern nih. Betul. Bisa dilihat, ini untuk desainnya mulai kotak-kotak ya. Betul. Sobat Setir, jadi kelihatan sporty dan juga gagah banget nih. Benar. Dan juga nih Sobat Setir, untuk interiornya, untuk head unitnya super besar dan juga head unit dan juga konsolnya nih nyambung sampai belakang. Dan juga yang unik adalah setirnya nih Sobat Setir. Karena bentuknya kayak pesawat luar angkasa. Wah, keren banget. Jadi setirnya tuh dia pakai desain yang namanya yoke ya, berbeda dengan Yes. desain yang bulat gitu. Jadi Benar. bawahnya kayak gitu. Nah, Keren. yang menariknya lagi Sobat Setir dan bikin mobil ini harus masuk ke Indonesia adalah karena mobil ini menggunakan mesin yang sama yang digunakan dengan Prado generasi sebelumnya atau Fortuner 28, yaitu mesin 1GD 2800 cc. Dan yang kerennya lagi, karena mobil ini memiliki kemampuan off-road yang bisa dibilang sangat mencukupi dengan dimensi yang lebih kecil dari Land Cruiser 300, maka cocok banget nih untuk dipakai off-road di Indonesia. Karena di Indonesia itu pohonnya lebih padat-padat, lebih rapat-rapat Bener gitu. banget. Dengan dimensi yang lebih compact, maka lebih Lebih cocok gampang lagi. ya. Mantap. Dan untuk harganya, mobil ini tuh di kisaran 50.000 US dollar Sobat Setir. Atau kalau dirupiahkan sekitar 700 sampai 800 jutaan nih Sobat Setir. Wah, gokil, menarik banget. Semoga masuk ke Indonesia nih mobil ya. Nggak sabar. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi, kita intip ada mobil apa lagi sih? Let's go. Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang kita lanjut nih mobil kelima, mobil favorit aku. Kelima nih, bener yaitu banget. BYD Dolphin. Nah, BYD ini adalah si gagah, tampan, dan pemberani. Waduh. Kenapa kayak gitu? Karena dia satu-satunya brand Tiongkok, asal Tiongkok, yang berani masuk ke Japan Mobility Show. Satu-satunya nih. Satu-satunya, Sobat dia Setir. berani bersaing dengan brand-brand yang udah gede-gede banget di Jepang. Dan inget ya, ini di Jepang loh gitu. Iya, Dan dia- rajanya ya, rajanya. udah tuh banyak. Dan dia berani buka di sini. Nah, berani buka booth di JMS, berarti memang BYD ini memiliki kualitas yang bukan main bagusnya. Top markotop lah. Bener banget. Nah, bisa dilihat dari desainnya nih, Sobat Setir semuanya. Ini mobilnya nggak lebay sama sekali. Biasanya kan mobil listrik pengen nunjukin ya listrik Betul, banget ya. betul. Kalau ini nggak lebay sama sekali, itu aku sukanya di situ, Ren. Oke. Dan menurut aku ini desainnya itu kombinasi sih antara luxury tapi tetap lucu. Luxury-nya di mana? Menurut aku luxury-nya ada di bagian grillnya nih. Sini ya. Ya, Oke. ada tulisan BYD, lalu ada tarikan-tarikan garisnya.
Dan lucunya, menurut aku pribadi, ini karena bentuknya kayak lumba-lumba sesuai Wah, sama beneran namanya. kayak dolphin ya? Ada Unik-unik. lengkungan dan juga ada moncongnya dikit. Oke. Dan juga ini udah two-tone ya Sobat Setir, atasnya dan juga bawah itu beda warna. Dan juga untuk interiornya Sobat Setir ini mewah banget. Kenapa? Karena pas kita masuk aja itu sudah disambut kursi yang pakai bahan vegan leather, jadi Wah. tetap ramah lingkungan. Bener, vegan leather, keren banget. Ya, dan juga ini sudah semi bucket seat ya, Betul. jadi tetap nyaman menunjang badan kita. Untuk head unitnya juga unik banget nih Rendra, Betul. karena bisa horizontal dan juga bisa vertikal. Wah, keren banget. Dan juga untuk setirnya mewah, karena di tengahnya ada tulisan BYD, terus ada kayak kacanya gitu. Oke, untuk instrumen clusternya nih, ini mewah banget dan juga kelihatan banget dari masa depan nih, Ren. Bener, keren banget. Dan juga alasan kuat kenapa BYD Dolphin ini dan seluruh BYD ini harus masuk ke Indonesia adalah karena untuk BYD Dolphin ini sendiri di Indonesia itu marketnya itu masih bisa dibilang cukup kosong ya, karena Betul. gue nggak setuju kalau BYD Dolphin ini bersaing dengan brand yang udah ada di Indonesia nih, kayak Setuju. misalkan sama Wuling REV atau sama Ceres Iwan atau sama Netavi ini. Dia emang beda posisinya, dia itu bersaingnya sama yang di Indonesia sekarang udah ada sih, yaitu Mini Electric. Menurut gua dapat dilihat dari build quality-nya juga dan Benar. dari harganya, memang bersaingnya di market itu. Karena dari harganya sendiri, mobil ini itu di 3 juta yen kurang lebihnya. Atau kalau dirupiahkan sekitar 400 sampai 500 jutaan. Menarik Benar. banget loh dengan Menarik harga banget. segitu. Jadi kita kualitasnya tungguin nggak ya, main-main. semoga BYD ini datang ke Indonesia dan Yes. membawa si Dolphin ini, karena akan menarik sekali. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi, kita intip ada unit apa lagi setelah ini. Let's Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang kita sudah ada unit yang terakhir nih, unit Betul. ke-6. Dan Yang ini ke-6 yang paling spesial. Yaitu BMW X2. Bener banget, karena memang mobil ini melakukan world debutnya di Japan Mobility Show 2023 di acara ini, Sobat Setir. Pertama kali ya. Betul. Nah, seperti yang kita udah tahu nih, kalau BMW itu ngeluarin nomenklatur angka genap, itu berarti mobilnya berbeda. Nyentrik. Dia lebih nyentrik, dia lebih unik, dia lebih passionate gitu. Seperti seri 2, seri 4, seri 6, dan seri 8. Dan ini adalah X2 yang menggunakan basis dari seri 2. Nah, X2 sendiri ini udah generasi kedua, karena di generasi pertamanya itu dia juga unik, memiliki logo BMW di pilar C. Dan yang ini bedanya adalah sekarang konfigurasinya adalah SUV coupe Sobat Setir. Sama seperti abang besarnya si generasi sama seperti abang besarnya si X6 gitu. Dan X6 itu laku banget di Indonesia. Mobil ini kenapa cocok masuk ke Indonesia? Karena dapat mengisi juga posisi SUV coupe dengan dimensi yang lebih kecil gitu. Bener banget Sobat Setir. Dan juga nih, dari sisi eksteriornya Sobat Setir kelihatan mewah dan juga sporty banget nih. Oke. Bisa dilihat dari grill dan juga bumpernya nih, agresif banget. Jadi kesan sportinya dapet banget nih. Dan untuk lampu-lampunya tentunya sudah LED semua dong dari BMW. Yang unik adalah DRL-nya, karena bentuknya panah. Kalau nyala di malam hari pasti wah, keren banget ya Ren ya. Betul, setuju. Dan juga nih Sobat Setir untuk interiornya menambah kesan sporty lagi. Karena untuk bucket seat-nya ini nih, wah kelihatan sporty banget, Betul. gagah. Setuju. Dan juga untuk head unitnya nih Sobat Setir, sudah menggunakan iDrive generasi ke-8. Artinya ini adalah teknologi terkini dan tercanggih yang ditawarkan oleh BMW. Nah, alasan lebih kuatnya lagi kenapa X2 harus masuk ke Indonesia, karena dia memiliki kembaran yaitu iX2. X2 dengan varian full electric. Kalau kita lihat dari segi dimensinya, mobil ini kalau masuk ke Indonesia, iX2 dapat bersaing dengan Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, dan juga MG4. Kurang lebih di dimensi yang sama, kurang lebihnya gitu yuk. Wah, makin meramaikan lah, nggak sabar nggak sih? Tentunya akan makin meramaikan pasar EV di Indonesia. si Pastinya. iX2 itu. Nah, untuk harganya sendiri, ini tuh di sekitar 50.000 US dollaran untuk yang si X2 ini. Atau kalau dirupiahin sekitar 700 sampai 800 jutaan nih Sobat Setir semua. Wah, gokil banget. Mantap. Nah, Sobat Setir, itu dia mobil-mobil yang menurut kami cocok untuk masuk ke pasar Indonesia. Benar banget. Dan di video kali ini ada pertanyaan giveaway-nya loh, yaitu Benar banget. Pertanyaannya adalah, menurut penjelasan kami tadi, kenapa BYD cocok untuk masuk ke pasar Indonesia? Yuk jawab pertanyaan itu di kolom komentar dan juga lihat syarat dan ketentuannya di deskripsi ataupun di Instagram kita @setirkanan_official. Oke, Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like Komen, dan subscribe serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. @gua Narendra. Gua Ayu, Sampai bertemu di video selanjutnya. salam setir kanan.
Bisa dilihat nih dari sisi bumpernya. Grill. Bisa dilihat dari sisi grillnya, ini pakai desain honeycomb gitu, dan juga untuk grillnya nih. Lempar. Ayo, kayu.